Baik, jadi pada video kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu istilah dalam fotografi yang sangat mendasar dalam sebuah kamera, yaitu exposure. Nah, mungkin Anda akan mendapatkan istilah ini ketika melihat settingan kamera. Baik, jadi apa itu exposure yang sebenarnya? Ya, jadi kalau kita menjelaskan secara istilah, exposure adalah istilah dalam fotografi yang mengacu kepada banyaknya cahaya yang jatuh ke medium. Dalam hal ini, sensor gambar yang akan mempengaruhi seberapa terang dan gelapnya foto yang dihasilkan kamera. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, exposure itu tentang gelap dan terangnya sebuah gambar. Jadi bagaimana kita mengatur gambar agar cahayanya cukup. Ketika dia terlalu terang, maka kita buat menjadi sedikit lebih gelap, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang exposure, setidaknya ada 3 istilah yang perlu kita ketahui, ya, yaitu aperture, ya, kemudian ISO, dan yang terakhir itu adalah shutter speed, ya. Jadi aperture, ISO, dan shutter speed. Nah, baik, kita bicarakan satu persatu. Yang pertama, ya, apa itu aperture? Nah, jadi aperture itu kalau kita sederhanakan dia seperti, kalau kita analogikan dia seperti jendela. Jadi kalau Anda misalnya punya rumah dengan 3 buah jendela, maka cahaya di ruangan tersebut akan terang. Namun ketika Anda menutup salah satu jendela, maka ruangan tersebut akan menjadi sedikit lebih gelap. Begitu juga seterusnya, ketika Anda menutup semua jendela, maka semua ruangan tersebut juga menjadi gelap. Nah, begitu juga prinsip aperture dalam sebuah kamera. Jadi, aperture itu mengatur terang dan gelapnya cahaya dengan menggunakan prinsip seperti itu. Nah, cuma yang perlu kita ketahui di sini, aperture itu dia ditunjukkan dengan tanda F, ya, tanda F. Jadi semakin kecil F-nya, maka semakin besar bukaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak angkanya, maka bukaannya akan semakin kecil. Dan ada beberapa efek juga yang dihasilkan di samping, misalnya ketika kita membuka lebar, maka cahaya yang masuk banyak, dan ketika kita membukanya kecil, maka cahaya yang masuk itu sedikit. Nah, ada efek lain yang muncul, yaitu efek bokeh, ya. Jadi efek bokeh itu maksudnya hanya ada, kalau kita lihat gambar di sini, hanya ada satu objek yang menjadi fokus. Jadi misalnya Anda memfoto pohon, maka hanya pohon itulah yang fokus, sedangkan bagian yang lainnya itu menjadi kabur. Nah, tapi ketika Anda menutup aperture itu dengan banyak, maka semua bagian itu menjadi fokus. Tapi konsekuensinya cahaya menjadi sedikit lebih gelap. Nah, itu konsep dari aperture, ya. Jadi depth of field, ya. Aperture itu mempengaruhi depth of field. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ISO. Apa itu ISO? ISO itu adalah sensitivitas sensor kamera. Jadi ketika kita menaikkan ISO-nya, maka sensor tersebut menjadi lebih sensitif. Tapi ketika kita menurunkannya, maka sensor tersebut menjadi tidak terlalu sensitif terhadap cahaya. Jadi misalnya ketika Anda merancang menjadi ISO 100, nah maka
cahaya yang masuk itu menjadi sedikit karena sensor gambar itu menjadi tidak sensitif. Tapi ketika Anda menaikkannya, ya, maka cahaya yang sedikit pun akan menjadi terang. Nah, gitu. Jadi more light, ya, atau lebih banyak cahaya. Semakin tinggi ISO-nya, semakin banyak cahayanya. Cuma sama seperti aperture, dia juga punya efek, ya, yang kalau kita menyebutnya itu berpasir, ya, atau grain, berpasir foto kita. Jadi ketika ISO-nya sedikit, maka gambar kita akan tajam, tapi ketika ISO-nya terlalu banyak, maka gambar kita akan menjadi grainy, ya, atau berpasir. Nah, kemudian yang terakhir itu shutter speed. Nah, mungkin ketika kalian moto, kadang-kadang muncul suara jepret gitu ya dalam sebuah kamera. Nah, suara itu muncul dari shutter speed. Jadi, misalnya kita analogikan seperti kelopak mata kita, ya. Ketika kita memejamkan mata, maka kita tidak melihat. Tapi ketika kita membuka mata kita, maka cahaya atau kita bisa melihat. Nah, shutter speed itu kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kita dalam sebuah kamera terdapat katup yang bisa dibuka dan ditutup. Ketika dibuka maka cahaya masuk, ketika ditutup maka dia tidak merekam gambar. Nah, jadi dia ditandai dengan kecepatan, ya. Ada 1/60, 1/100, 1/200 dan seterusnya. Jadi semakin lambat maka cahaya yang masuk itu juga semakin banyak. Tapi semakin cepat maka cahaya yang masuk itu semakin sedikit. Cuma efeknya, ya, ketika kita mempercepat atau ketika kita memperlambat shutter speed, nah maka gerakan-gerakan itu akan menjadi kabur, ya, blur. Nah, tapi ketika kita mempercepat, ya, ketika orang bergerak dengan kecepatan yang tinggi, maka gambar tersebut akan beku, ya, dalam tanda kutip. Baik. Nah, ini ilustrasinya, ya. Jadi ketika ini, ya, semakin ini tanda F, ya, misalnya bukaannya besar, ya, seperti ini, maka bokehnya depth of field-nya tadi, ya, akan menjadi seperti ini. Hanya ada satu objek yang fokus, yang lain menjadi kabur, tapi cahaya yang masuk itu terang. Tapi ketika kita teruskan, semakin kita tutup gitu, ya, maka semua menjadi tajam. Adapun speednya, shutter speednya semakin lambat, maka gerakan yang cepat itu akan sulit terekam. Tapi semakin cepat, ya, maka gerakan-gerakan yang bergerak itu akan beku di kamera kita. Begitu juga dengan ISO-nya. Jadi ketika ISO-nya rendah, maka cahayanya sensor kita tidak sensitif, cahayanya tidak terlalu banyak, tapi gambar kita menjadi tajam. Tapi ketika kita misalnya menuliskan atau menetapkan kamera kita dengan ISO yang terlalu tinggi, nah maka gambar kita menjadi terang, cuma berpasir tadi, ya, grainy, banyak bintik-bintiknya. Nah, ini contoh gambar dengan shutter speed tinggi, ya. Dengan shutter speed yang tinggi, gambar menjadi beku. Nah, ini contoh gambar dengan shutter speed rendah. Jadi kalau Anda lihat air terjunnya, itu tidak dalam tanda kutip beku, ya, tapi agak kabur-kabur begitu. Nah, ini direkam dengan menggunakan shutter speed rendah. Nah, sama dengan ini, ya. Ini foto diambil tengah malam, dia menggunakan shutter speed yang sangat rendah, sehingga cahayanya menjadi terang, walaupun waktu itu suasananya gelap. Nah, ini contoh juga penggunaan aperture pada kamera, ya. Nah, jadi ketika aperture-nya rendah, maka depth of field-nya, bagian yang tajamnya itu kecil. Ya, yang lainnya menjadi kabur, ya. Oke. Nah, tapi semakin kita naikkan, ya,
maka depth of field-nya, bagian yang tajamnya, itu menjadi lebih banyak ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ya, jadi satu piring ini akhirnya menjadi tajam. Dengan pengaturan aperture seperti tadi. Beda juga dengan ISO, ya, jadi ketika kalian menggunakan ISO yang rendah, dengan pencahayaan yang minim, maka cahaya menjadi kurang ya, agak gelap. Sampai semakin kalian naikkan, maka sensitivitasnya semakin tinggi dan cahaya itu semakin terang. Jadi ISO 400 jadi semakin terang dan 800 menjadi sangat terang. Cuma tadi ya, ketika kita naikkan ISO itu terlalu tinggi, maka akan punya efek ke gambar kita. Jadi kalau ISO-nya rendah, maka gambar kita menjadi tajam, tapi ketika ISO-nya terlalu tinggi, gambarnya menjadi berpasir. Nah, itu ya sedikit penjelasan tentang exposure. Jadi, itu adalah pengetahuan dasar yang harus kalian miliki tentang sebuah kamera. Ya, jadi, penguasaan kalian terhadap terang dan gelap itu menjadi bagian yang penting ketika kita menggunakan sebuah kamera. Walaupun pengaturan ini biasanya digunakan pada kamera DSLR, tapi sebenarnya Anda juga bisa menggunakannya di kamera handphone Anda ya, dengan mode bakar. Oke, baik. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari saya sehubungan dengan exposure. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.